sini kami akan melakukan praktek konseling individual mengenai kebingungan menentukan pilihan setelah lulus SMA antara kuliah atau kerja. Saya Fadila Ramli sebagai konselor. Saya Mipta sebagai konseli. Assalamualaikum Mipta, silahkan duduk ya. Bagaimana kabarmu hari ini? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai konseling kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu agar konseling kita dari awal hingga akhir berjalan lancar dan bermanfaat untuk Mipta. Baik Ibu. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mipta, Ibu di sini ingin menegaskan bahwa apapun kamu ceritakan di sini akan bersifat rahasia. Tujuan Ibu hanya membantu kamu menemukan solusi terbaik, bukan memutuskan untukmu. Setuju? Setuju Bu. Nah, Mipta, kamu tadi minta waktu Ibu untuk bertemu kan? Ada hal yang ingin kamu bicarakan? Iya Bu, saya merasa bingung antara mau kuliah atau langsung kerja setelah lulus nanti. Baik Mipta, coba ceritakan dulu kenapa kamu merasa bingung dengan pilihan itu? Saya sebenarnya ingin sekali kuliah di jurusan Bahasa Indonesia Bu. Saya suka menulis cerpen dan puisi dan ingin jadi guru atau penulis. Tapi orang tua saya bilang mungkin lebih baik kerja dulu karena biaya kuliah itu cukup besar. Jadi, di satu sisi, kamu punya keinginan kuat untuk kuliah di bidang bahasa, tapi di sisi lain, kamu mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga, begitu? Iya Bu, saya tidak ingin membebani keluarga saya. Tapi saya juga takut kalau nanti saya menyesal tidak lanjut kuliah Bu. Ibu mengerti bagaimana pendapat orang tua sejauh ini. Apakah mereka menolak keras kalau kamu kuliah? Tidak menolak Bu, tapi mereka bilang kalau bisa kuliah sambil kerja atau cari beasiswa. Bagus, nah itu artinya orang tua Miftah tetap mendukung, hanya ingin Miftah realistis dengan kondisi keluarga ya. Iya Bu. Miftah, kalau kamu memikirkan dirimu sendiri tanpa tekanan dari siapapun, apa yang kamu inginkan setelah lulus nanti? Saya ingin kuliah Bu, saya ingin belajar lebih dalam tentang bahasa dan sastra, supaya bisa jadi guru bahasa Indonesia atau penulis profesional. Itu tujuan yang bagus dan jelas. Ibu bisa lihat kamu yang passion yang kuat di bidang bahasa. Kalau kamu boleh Ibu tanya, apa yang membuatmu yakin jurusan bahasa Indonesia ini cocok untukmu? Karena saya suka menulis dan berbicara di depan kelas saya. Saya juga aktif di sekolah dan lomba baca puisi. Rasanya menyenangkan Bu. Itu tanda kamu sudah punya kemampuan dasar dan potensi di bidang tersebut. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pikirkan jalan tengahnya saja, Mita? Misalnya, kamu mencari beasiswa kuliah di jurusan Bahasa Indonesia atau kuliah sambil kerja paruh waktu. Wah, iya Bu, saya belum kepikiran sejauh itu. Sekarang banyak beasiswa, termasuk dari kampus negeri maupun kampus yang swasta. Ibu bisa bantu carikan informasinya. Kamu juga bisa mulai menyiapkan portofolio tulisanmu sebagai bukti minat dan kemampuanmu. Baik Bu, saya jadi semangat lagi. Bagus, jadi langkah pertamamu minggu ini apa kira-kira? Saya mau cari informasi beasiswa dan jurusan Bahasa Indonesia di kampus negeri dulu Bu. Luar biasa Miftah. Ibu akan bantu kamu minggu depan mengecek hasil pencarianmu ya. Baik Miftah, terima kasih sudah terbuka dan mau berproses bersama Ibu. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin mendengar bagaimana perasaanmu setelah sesi kita ini. Saya merasa lega Bu. Saya jadi punya gambaran langkah apa yang harus saya ambil. Tidak terlalu bingung lagi. Alhamdulillah, semoga niat baikmu dimudahkan oleh Allah ya. Mari kita akhiri sesi ini dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dinda. Ibu tunggu perkembanganmu di minggu depan. Terima kasih banyak Bu. Saya akan segera cari informasinya. Assalamualaikum Miftah, bagaimana kabarnya? Sudah dapat informasi beasiswa yang kamu cari di pertemuan kita sebelumnya? Waalaikumsalam Bu. Sudah.
Saya dapat informasi beasiswa dari universitas negeri. Saya juga sudah konsultasi ke orang tua saya dan mereka setuju kalau saya daftar, Bu. Masya Allah, bagus sekali. Ibu bangga kamu bisa mengambil langkah positif dan berani dengan keputusan kamu, yaitu memilih untuk kuliah dengan mencari beasiswa. Terima kasih, Bu. Rasanya lebih yakin sekarang. Pertahankan semangatmu ya Miftah. Ingat, keputusan yang baik lahir dari keyakinan dan tanggung jawab. Kalau nanti butuh bantuan dan bimbingan dari ibu untuk pendaftaran, ibu siap bantu ya. Baik, Bu. Terima kasih atas bimbingannya, Bu. Baik Miftah, sama-sama.